Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur dan jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, para dosen di lingkungan Poltekkes Jakarta 3, seluruh karyawan, Ketua Ikatan Alumni Poltekkes Jakarta 3, para mahasiswa di lingkungan Poltekkes Jakarta 3, dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di auditorium lantai 7 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 untuk bersama-sama mengikuti kegiatan orasi ilmiah yang merupakan bagian dari hasil pemikiran dan penelitian saya. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan berjudul Ayo Deteksi Dini dengan mengenal 10 gejala umum demensia Alzheimer melalui aplikasi Android Kedusia RSM. Sebelum saya memulai orasi, mohon catatnya ya. Beli sepeda di pasar Asia. Cakep. Jangan lupa mencari boneka. Cakep. Mari waspada gejala demensia. Enggan nestapa, sadari kakak. Hadirin yang saya hormati, kemunduran proses berpikir dan mengingat pada lansia dikenal dengan istilah demensia atau pikun. Pengertian demensia sendiri adalah kumpulan gejala defisit kognitif yang berlangsung terus-menerus dan progresif, yang meliputi penurunan daya ingat, kemunduran kemahiran berbahasa, kemunduran intelektual, dan fungsi-fungsi otak lainnya, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan umumnya disertai dengan perubahan perilaku dan psikologis. Teori menyebutkan bahwa depresi, kecemasan, dan apatis adalah gejala umum yang terjadi pada orang dengan demensia. Pernahkah Bapak Ibu hadirin semua mendengar atau melihat ada lansia yang lupa jalan pulang? Atau lansia yang selalu menanyakan hal yang sama berulang-ulang? Lansia yang curiga dengan asisten rumah tangganya karena mencuri uang? Nah, penderita demensia di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050. Begitu pula dengan prevalensi demensia di Indonesia. Hal ini menyebabkan demensia menjadi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup orang dengan demensia, keluarganya, dan teman serta masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan risiko demensia sejalan dengan bertambahnya usia. Beberapa faktor risiko demensia yang berhubungan signifikan antara lain usia lebih dari sama dengan 66 tahun, tidak mengikuti kegiatan sosial, hasil pemeriksaan tekanan darah yang tinggi, dan obesitas. Data ini didukung oleh WHO bahwa deteksi dan diagnosis dini demensia semakin penting seiring dengan bertambahnya populasi lansia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko demensia sejak dini bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dukungan informasional berupa informasi kesehatan telah mengikuti perkembangan teknologi era digital yang sangat pesat saat ini. Dan dalam rangka mendukung pilar transformasi teknologi kesehatan, di mana berbagai aplikasi mobile sudah dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Ingat bahwa kompetensi teknologi menjadi salah satu bentuk caring dalam keperawatan. Hal ini memiliki makna adanya harmonisasi antara teknologi dan caring. Perlu diketahui bahwa pengguna smartphone di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia, sehingga diharapkan dengan metode edukasi melalui penggunaan aplikasi dapat efektif dibandingkan dengan media cetak yang selama ini digunakan. Hal ini menggambarkan bahwa smartphone menjadi salah satu pilihan gadget yang dapat digunakan dalam era digital sekarang. Hadirin yang saya muliakan, aplikasi Android Kedusia RSM adalah kepanjangan dari Keluarga Peduli Demensia Raden Siti Mariam yang terdiri dari user keluarga dan lansia. Aplikasi ini
dilengkapi dengan menu ubah password, panduan penggunaan aplikasi, dan keterangan tentang aplikasi, serta bagaimana keluar dari aplikasinya. Materi-materi edukasi kesehatan yang ada di aplikasi terdiri dari video interaktif, yaitu video mengenal demensia, yang di dalamnya terdapat 10 gejala umum demensia Alzheimer. Kemudian ada video mengenal faktor risiko demensia dan upaya pencegahannya, dan video keterampilan yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam merawat lansia. Kemudian ada juga materi berupa artikel interaktif, yaitu bagaimana mengenal tahapan dan gejala demensia, bagaimana berkomunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan kognitif, adanya materi mengenai stimulasi kognitif bagi lansia, dan adanya game atau permainan, yaitu tebak gambar, tebak warna, dan huruf. Permainan yang ada di dalam aplikasi ini hanya sebagian dari kegiatan stimulasi kognitif yang dapat dilakukan oleh lansia bersama keluarga. Oleh karena itu, mulai saat ini saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk segera menginstal aplikasi Kedusia RSM di Play Store dan menyebarluaskannya kepada keluarga, teman, saudara, pemegang program, stakeholder, dan sejawat dimanapun berada untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian demensia melalui mengenal 10 gejala demensia Alzheimer. Ayo kita lakukan deteksi sejak dini. Hadirin yang berbahagia, pengetahuan terkait 10 mengenal gejala demensia Alzheimer yang diperoleh keluarga, lansia, masyarakat melalui materi pendidikan kesehatan dari aplikasi Android Kedusia RSM berupa video interaktif sangat membantu wawasan keluarga dalam merawat lansia. Gejala sering lupa kejadian yang baru saja terjadi dan lupa di mana meletakkan sesuatu harus menjadi perhatian khusus bagi keluarga di samping gejala lainnya, karena dimungkinkan akan menjadi progresif dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Demikianlah orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Ayo kita tingkatkan diri untuk terus berinovasi dalam mendukung transformasi di bidang teknologi kesehatan. Salam kompak bagi kita semua. Poltekkes Jakarta 3, maju, sejahtera, mendunia.